Pujian buat Kamu buat ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan belajar sebuah serial baru ya. Kemarin kita serial eh, keluarga, maka sekarang mulai serial kesehatan ya. Rahasia umur panjang ya. Kalau sehat pasti umurnya panjang. Jadi kita ini kan bicara serial mengenai kesehatan atau rahasia umur panjang. Ini akan butuh banyak sesi. Jadi kalau misalnya tiap bulan sekali ya akhir tahun nggak selesai ya sambung aja tahun depan gitu ya. Pelan-pelan belajar sehat tuh nggak bisa cepat ya. Tapi yang penting kan begini. Kalau kita itu belajar pasti makin lama makin baik, makin lama makin sehat ya. Katakanlah sekarang lupa umur saya udah 70 gitu ya. Kalau meninggalnya umur 100 kan masih lama, masih 30 tahun lagi. Jadi belajarnya nggak usah buru-buru. Kecuali ada nanti begini, aduh Pak, saya 6 bulan lagi meninggal Pak. Belajarnya cepetin dong Pak, selesaiin malam ini. Jadi saya harap semuanya masih hidup berpuluh-puluh, berbelas tahun lagi gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru. Dalam arti kita akan belajar pelan-pelan ya. Oke, nah kita mulai dari, oke, sebentar ya. Saya akan kasih ada materinya, ada PowerPoint-nya ya. Pertama, sehat secara roh, tubuh, lewat, ya saya sebutnya nafas gitu ya. Kita saya jelasin. Yang pasti ini serial sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Di bawah ini nomor WA saya yang sering dipakai untuk komunikasi yang hubungannya sama kesehatan. Kalau selama ini mungkin ada yang menghubungin saya, nomor satu lagi, nanti yang itu buat pelayanan. Ya, jadi punya nomor dua HP. Nah, sekarang kita baca dulu ayatnya utamanya yaitu 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya atau semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Nah, sehat dalam segala sesuatu, ya jantungnya, ya ginjalnya, ya livernya, tulangnya, sama seperti atau jika sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Alkitab itu dengan jelas mengatakan ada hubungan antara jiwa dengan tubuh, kesehatan tubuh. Makanya sebenarnya di kedokteran itu ada ilmu namanya psikofisiologis. Nanti kalau masuk WA group atau kalau pas akan ada Zoom-nya dalam waktu-waktu ke depan saya undang ya. Yang akan mengajar nanti Dokter Grace. Dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh juga dan dia mendalami psikofisiologis. Dan di Alkitab juga penuh dengan ayat-ayat konsep itu ya. Nanti kita akan sampai di sana, tapi bukan malam hari ini ya. Tapi paling enggak sebagai pembukaannya bahwa Alkitab berkata, aku berdoa supaya engkau sehat, sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau jiwanya baik-baik, badannya sehat. Dibalik. Kalau badannya nggak baik-baik, nah berarti jiwanya ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Ya, ini sebuah konsep yang mendasari sebuah hukum yang saya bentuk dalam bentuk diagram seperti ini. Roh kita itu waktu lahir baru, maka roh kita ada Roh Kudus. Efesus 1:13, Roma 8:16. Maka roh inilah ya sering juga disebut dengan hati nurani yang terdalam ya, roh manusia di mana dalam roh manusia R kecil ini ada Roh Kudusnya R besar. Maka roh manusia bercampur dengan Roh Kudus itu menjadi ciptaan baru, dilahirkan kembali atau lahir baru. Sehingga nanti hasilnya adalah buah-buah roh dalam Galatia 5:22-23. Nah, tapi roh ini dibungkus sama jiwa dan jiwa dibungkus sama tubuh. Dan tiga-tiganya maka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu dikatakan supaya engkau sehat, supaya engkau sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Disebut roh, jiwa, dan tubuh gitu ya. Nah, tiga. Maka disebut trikotomi. Ada juga gereja sinode yang menganut dikotomi. Roh, jiwa itu jadi satu, Pak, gitu ya. Ya memang susah untuk dipisah-pisah seperti misah-misah barang gitu ya. Tubuh dan jiwa pun bahkan jadi satu. Kapan jiwa dan tubuh ini terpisahkan? Ya waktu tubuh kembali menjadi tanah, kita mati. Nah, maka jiwa dan roh kita kembali ke Tuhan untuk dihakimi. Roh manusia bukan hanya orang Kristen ya. Rohnya manusia akan kembali ke Tuhan, tapi untuk dihakimi dan berlaku ayat nanti.
Barang siapa percaya kepada anak, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia ada di bawah hukuman. Kalau kita mengacu ayat-ayat di Alkitab, ya. Nah, jadi roh kita itu kalau ketemu Roh Kudus ya roh kita sempurna. Tapi masalahnya kita lahir baru umur 20, berarti jiwa kita 20 tahun hidup dengan pikiran dunia, perasaan dunia, kehendaknya dunia. Maka antara roh kita bersama Roh Kudus dengan jiwa kita itu berbantah-bantah, bergumul namanya. Boleh apa enggak ya? Ya enggak apa-apalah, yang lain juga melakukan. Tapi jangan loh, ya enggak apa-apalah, yang penting enggak ketahuan. Nah itu dia, itu pikiran dunianya masih ada pikiran kotor, pikiran cabul, pikiran jahat, ada hati yang terluka, kecewa, kepahitan. Maka ketika jiwanya bermasalah, tubuhnya jadi bermasalah. Maka ayatnya berkata, aku berdoa supaya engkau baik-baik, sehat-sehat, sama seperti jiwamu baik-baik. Maka bagian kita tuh pelihara jiwa ini. Karena kalau jiwanya baik-baik, tubuhnya ikut baik-baik. Makanya kalau kita sakit tubuh, sebenarnya bisa juga ngelihat keadaan jiwa. Nah ini gambaran besar sehat holistik. Gambaran besar yang akan kita pelajari dalam beberapa bulan, nggak bisa cepat. Nah, hari ini kita akan berbicara sehat tubuh roh, tubuh jiwa roh gitu. Tapi satu aspek aja dulu, satu aspek terus praktek. Jadi nanti saya akan ajak Bapak Ibu yang bisa dipraktekkan lewat Zoom, ya. Ya kalau malam-malam lain kali mau praktek olahraga boleh aja. Saya juga ngajar olahraga, ngajar senam, ngajar body stretching, saya ngajar olah nafas. Tapi malam hari ini kita kalau ada waktu, ya diadakan dah, ya. Lebih baik materinya saya nggak buru-buru, nanti kita praktek 18 menit, ya. Olah nafas untuk kesehatan. Apa itu? Oke, kita belajar dulu teorinya, ya. Kenapa nafas itu bisa menyehatkan? Ya, kita pelajari dulu nafas secara Alkitab, baru nanti secara biologis. Apa sih kata Alkitab tentang nafas? Ya kita baca aja ayatnya. Saya nggak perlu tafsirkan panjang lebar karena sudah cukup jelas. Ayat menjelaskan ayat. Waktu Tuhan membuat, jadi ini ayatnya ditampilkan, lalu saya langsung dibahas saja, nggak dibaca. Ini ayat Kejadian 2 ayat 7 ini kan waktu Tuhan bikin manusia, yaitu Adam. Itu dari debu. Jadi kayak patung gitu kan. Tapi gimana bisa hidup? Karena Tuhan Elohim atau Jehovah atau dalam bahasa sehari Alkitab ditulis Tuhan Allah gitu ya. Tuhan menghembuskan ruah YHWH. Terjemahan yang biasa disebut menghembuskan nafas hidup. Itu sebenarnya disebut menghembuskan ruah, roh. Jadi nafas itu roh. Tuhan menghembuskan ruah. Kalau Alkitab ini terjemahan bahasa India ya menghembuskan prana gitu ya. Menghembuskan ruah ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu jadi hidup. Jadi manusia itu hidup karena dihembusin nafas Tuhan. Lalu orang jadi bernafas. Nah ini waktu orang diciptakan yang pertama kali, yang kedua, yang berikutnya kan bukan dari tanah, lahir. Nah, tapi sama sebenarnya. Waktu manusia lahir itu, wah, gitu ya. Nah itu baru mulai bernafas. Sebelum dia lahir, maka nutrisi, oksigen, vitamin, mineral itu ngambil dari ibunya. Maka kalau anaknya dalam kandungan ibunya meninggal, ya bayi ikut meninggal. Tapi begitu lahir, wah, gitu ya. Terus ibunya meninggal, anaknya nggak meninggal, dia bisa hidup. Kenapa? Karena dia udah mengambil nafas. Jadi dia mulai bernafas itu waktu lahir. Wah, nah itu tarik nafas tuh dia. Wah, ya itu sudah mulai mulai buang tuh. Sebenarnya dia narik dulu. Wah, ya, jadi manusia itu begitu lahir dia tarik nafas. Berapa lama? Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas selama hidup. Sampai nanti dia umur 80, 90, umur 100, kita terima berita. Beritanya apa? Telah menarik nafas yang terakhir, Bapak ABCD. Ya enggak, kalau narik nafas hidup lagi, saudara ya. Beritanya telah mengembuskan nafas yang terakhir. Jadi kalau orang itu mengembuskan nafas yang terakhir, dia mati. Loh kok bisa mati? Ketika orang mengembuskan nafas yang terakhir, makanya kita baca Alkitab. Nafas itu apa? Ketika orang menghembuskan yang terakhir, kenapa dia mati? Apa kata Alkitab soal nafas? Oke, balik lagi pelan-pelan. Kejadian 2 ayat 7. Nafas itu ruah, rohnya Tuhan. Oke. Makanya dalam kitab Ayub pasal 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku,
dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Oke, kalau Anda bernafas, maka nafas itu masuk lewat hidung kan? Tapi Alkitab bilang, selama nafasku masih ada padaku, dan nafasku masih dalam lubang hidungku. Harusnya gitu dong. Tapi enggak ditulisnya nih. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah dalam lubang hidungku. Karena Alkitab itu berkali-kali menyatakan nafas itu rohnya Tuhan. Bahkan orang bisa bernafas karena tanah liat dihembusi rohnya Tuhan. Bahkan ayat yang berikutnya lagi. Itu satu ayat kan, itu tafsirannya Pak Jarod. Nah, kalau ketiga ayat, gimana kalau 4 ayat? Gimana kalau 5 ayat? Gitu ya. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku hidup. Harusnya kan roh Allah membuat aku hidup, gitu ya. Tapi ini enggak, roh Allah bikin aku hidup, nafas yang maha kuasa. Jadi roh Tuhan itu masuk membuat kita hidup lewat nafas kita. Dengan kata lain, nafas itu rohnya Tuhan. Makanya ini lebih jelas lagi. Ayat 33 ayat 4. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan rohnya kepadanya. Gitu dong harusnya ya. Tapi ini enggak. Nafas dan roh Tuhan itu dipakainya bergonta-ganti. Jikalau ia menarik rohnya dan mengembalikan nafas kepadanya. Karena nafas itu rohnya. Jadi nafas kita itu rohnya Tuhan. Oke. Maka jika ia kembali menarik rohnya dan mengembalikan nafas kepadanya, maka segala yang hidup akan mati. Dan manusia ya kembali menjadi debu. Jadi ketika nafas terakhir dihembuskan, itu nafasnya, rohnya kembali dan manusia mati. Kembali itu apa? Ya kalau ayat yang lain menceritakan soal kembalinya roh kembali kepada Tuhan itu, kalau Alkitab berkata untuk dihakimi. Orang hidup satu kali, setelah itu dihakimi. Nggak ada reinkarnasi, nggak ada. Ya, maka nafas itu rohnya Tuhan. Nah, sekarang kalau nafas itu rohnya Tuhan, maka kenapa olah nafas bisa menyembuhkan? Ya karena Anda memahami nafas itu apa? Banyak orang bernafas sudah berapa tahun. Anda umurnya 50 tahun, Anda kan udah bernafas 50 tahun. Anda pikir cuma ngambil oksigen, buang CO2. Ngambil oksigen, buang CO2. Ya memang begitu kata ilmu pengetahuan. Tapi baru saja kita baca Alkitab. Nafas bukan sekedar oksigen, bukan. Itu rohnya Tuhan. Cuma banyak orang nggak sadar. Kalau saya itu sadar. Saya itu tarik nafas, itu saya menyadari persekutuan dengan Tuhan. Waktu saya bernafas, saya sadar Tuhan itu di dalam saya. Maka saya bikin agak teknis ya. Waktu kita mengambil nafas, kan Alkitab tadi ayatnya jelas. Nafas itu rohnya Tuhan. Maka roh Tuhan itu masuk ke hidung kita waktu kita bernafas. Logis dong, kan Tuhan itu maha hadir. Tuhan ada di mana emangnya coba? Oh, Tuhan ada di Yerusalem, Pak. Jadi kalau mau ke Tuhan, mau ketemu ke Tuhan ke sana. Mahal sekali. Enggak semua orang yang punya duit bisa, hanya orang yang punya duit bisa ketemu Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, telah tiba saatnya orang akan menyembah dalam roh. Nggak perlu ke Yerusalem, nggak perlu ke Samaria. Itu Tuhan Yesus yang bilang. Karena emang roh Allah itu maha hadir. Ada di bumi, ada di bulan bintang, ada di matahari. Matahari itu bintang ya. Dikelilingi 9 planet. Ada di Pluto. Bintang bumi dengan matahari dengan 9 planet ini namanya ya bintang matahari dengan satelit-satelitnya. Tapi matahari itu kan cuma salah satu dari sekian miliar bintang. Kumpulan bintang itu namanya galaksi dan galaksi kita itu namanya Bima Sakti. Dan Bima Sakti itu yang kumpulan ada miliaran bintang, salah satunya matahari, matahari yang gede banget itu dikelilingi satelit yang kecil-kecil, salah satunya bumi yang kecil banget ini gitu ya. Itu aja kita mikir bumi gedenya kayak ampun ya. Kita terbang ke berjam-jam baru nyampe Amerika belum belum muterin bumi itu. Tapi bumi itu kecil banget dibandingkan matahari. Dan matahari itu hanya salah satu dari sekian miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Dan Bima Sakti itu salah satu dari sekian miliar galaksi di dalam Milky Way dan seterusnya. Kalau baca bahas alam semesta nggak ada habis godenya kayak apa. Terus Tuhan cuma di Yerusalem gitu. eh, eh, terus Tuhan cuma di Gunung Sinai gitu. Tuhan atau patung gitu. Atau Tuhan yang dikotakkan dalam dogma teologianya teolog ini gitu. Enggak, Tuhan tuh maha hadir. Makanya logis banget juga kalau kitab Ayub berkata tadi, Roh Allah dalam lubang hidungku. Ya di sini juga. Ini Tuhan dengar sum kita juga. Di sebelah saya ini juga ada Tuhan, di atas saya ada Tuhan. Saya di dalam Tuhan, bahkan Tuhan di dalam saya. Nah,
Tapi dengan membaca ayat-ayat tadi, saya itu punya pemahaman yang baru akhir-akhir ini bahwa Tuhan itu di dalam kita, Tuhan itu di sekitar kita. Kita itu hidup di dalam Tuhan. Tapi yang menarik lagi, ya kemahadirannya itu termasuk kalau Alkitab tadi loh ayatnya jelas banget. Selama roh Allah dalam lubang hidungku, maka waktu kita bernafas, saya memahami sekarang roh Tuhan itu masuk ke hidung kita. Terus kemana dong? Kan kalau kita memahami nafas ya, atau udara lah, oksigen, Tuhan itu ada di dalam udara, maha hadir. Tapi ya Alkitab bilang di lubang hidung, waktu kita bernafas, roh Tuhan masuk ke hidung kita. Terus kemana dong? Ke paru-paru. Terus di paru-paru roh Tuhan itu tuh diapain? Kemana? Kan kalau kita bicara oksigen dulu lah, oksigen ya, kita bicara oksigen dulu lah. Nafas itu oksigen, oksigen masuk ke hidung ya, lalu oksigen kemana dong? Masuk ke paru-paru. Di paru-paru ketemu dengan alveoli, itu selnya paru-paru. Nah, oksigen ditangkap tuh sama sama alveoli, oksigen tuh. Alveoli ini lalu melepaskan oksigen itu ke darah, terjadi pertukaran. Alveoli melepas CO2, ngambil oksigen. Nah, oksigen itu dibawa ke setiap sel. Untuk sampai di setiap sel itu oksigen itu ada lewat darah. Nah, coba kalau kita baca ayat yang lain ya, saya nggak munculkan ayatnya ya. Jangan makan darah, sebab itu nyawanya. Jadi roh Tuhan itu melayang-layang di udara, di alam semesta ini. Lalu waktu kita bernafas juga masuk ke tubuh kita, dan roh Tuhan itu ditangkap sama darah. Maka Alkitab itu bilang jangan makan darah. Kecuali Anda nggak percaya Alkitab yang tulisannya begitu ya simpen perjanjian baru aja, yang perjanjian lama dibuang aja kan gitu ya. Karena perjanjian lama tuh banyak sekali melarang kita makan darah. Nah, oke, kita nggak bahas soal makanan dulu aja, nanti lain kali. Nah, jadi roh Tuhan itu masuk ke tubuh kita ya secara nyata, bukan secara teologis. Ya, Alkitab bilang begitu kok, selama roh Allah dalam lubang hidungku. Maka roh Allah masuk ke tubuh kita, ya, ke paru-paru, bercampur dengan darah. Dan roh Tuhan ini pergi ke setiap sel tubuh kita lewat darah. Karena sel itu membawa oksigen, membawa roh Tuhan ke setiap sel. Maka setiap sel itu kan hidup. Dia membelah diri, dia bisa menghasilkan energi, sel itu bisa menyesuaikan diri. Nah, maka tubuh kita disebut bait Roh Kudus. Nyambung ya? Tubuh kita disebut bait Roh Kudus karena Roh Kudus ada dalam setiap sel tubuh kita. Nah, sekarang Anda sakit mau sembuh, ya tinggal diyakini aja bahwa roh Tuhan itu di dalam sel kita. Kalau Tuhan di dalam tubuh kita, apa yang dia nggak bisa sembuhkan? Coba. Wah, Tuhan nggak bisa sembuhkan kanker, Pak. Ya berarti kanker nggak bisa sembuh. Tuhan nggak bisa sembuhkan rematik, Pak. Ya berarti rematik nggak bisa sembuh. Tapi kalau menurut saya, Jehovah pencipta alam semesta, waktu dia menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus Kristus, dia tidak berubah. Dulu menyembuhkan, sekarang menyembuhkan. Dan kita akan mengalami kesembuhan itu kalau kita menyadari, mengimani, menyadari kehadiran Tuhan di dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita disebut bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dan Roh Tuhan itu menurut Alkitab, sekali lagi saya selalu pegangannya Alkitab, ya. Selama Roh Allah dalam lubang hidungku. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kalau bernafas, sadari itu adalah persekutuan kita dengan Roh Tuhan. Ya, perjamuan kudus, persekutuan kita dengan tubuh Tuhan. Kita sadar nih. Nah, kalau kita sadar Tuhan di dalam kita, ya takut manusiawi lah, kita diancam ya takut lah. Tapi dengan segera yakin segala perkara dapat kuhadapi bersama dengan Tuhan yang di dalam saya, gitu ya. Ada tanggung jawab yang berat, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kalau kita punya kesadaran seperti itu aja, itu jiwa kita udah sehat. Jiwanya sehat ya badannya sehat. Jiwanya nggak sehat ya badannya nggak sehat. Tapi gimana kita bisa sadar bahwa Tuhan itu bersama dengan kita? Maka kita bisa menyadari Tuhan lewat nafas yang berkesadaran. Sadarlah. Jadi jangan begini, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Kok teriak-teriak Tuhannya jauh banget? Begini-begini. Tuhan terima kasih, Tuhan ada di dalam saya, Tuhan menyertai saya. Aku punya masalah besar sekali Tuhan. Aku stres sudah Tuhan. Tapi aku sadar Tuhan di dalam saya, stresku hilang. Karena aku percaya bersama dengan Tuhan yang di dalam saya, dalam pikiran saya, dalam hati saya, dalam tubuh saya. Saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan yang melampaui kekuatanku. Karena kesanggupanku adalah kesanggupan Tuhan. Doanya begitu, saudara. Ada kanker tadium 34, Tuhan.
tubuhku ada kanker. Tapi aku percaya Tuhan, Tuhan yang di dalam saya lebih besar daripada kanker stadium berapapun dan jenis apapun. Karena aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku. Terima kasih Tuhan. Ada proses kesembuhan, ada regenerasi sel, ada self healing, ada mekanisme yang Tuhan memang sudah bikin tubuh saya di bait Roh Kudus dan tubuh ini cerdas sekali bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bagian saya mempercayai bahwa Tuhan di dalam saya bergerak menuju kesembuhan. Gitu, saudara. Anda mengucapkan iman, mengucapkan Alkitab, mengucapkan firman, meyakini Tuhan di dalam diri. Jangan, doa Tuhan, saya sakit begini, tolong Tuhan, Tuhan tolong. Anda anak Tuhan bukan sih? Anda sadar Tuhan di dalam saudara nggak sih? Berkesadaran itu penting, Bapak Ibu. Sadar bahwa kita lahir baru, kita anak Tuhan, Tuhan di dalam kita. Nah, hari ini kita tambah pemahaman bahwa nafas itu roh Tuhan. Nah, saya hari ini mengenai nafas saja. Tapi sekarang saya akan lanjutkan nafas secara biologis. Ya, kok bisa sembuh lewat olah nafas gitu ya? Nah, pertama teologis dulu bahwa nafas itu adalah roh Tuhan. Oke, nanti ada waktu bertanya jawab. Sekarang secara teologis kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut, masuk aja ke YouTube. Ketik namanya Breathing YHWH. Nanti ada Konghi di situ, ada beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan tentang nafas secara teologis. Yang pasti di video-video ini tuh dijelasin begini. Waktu Nabi Musa ketemu dengan YHWH, kan YHWH berfirman, Musa, bawa bangsamu keluar dari Mesir. Lalu Nabi Musa bertanya kepada suara yang di dalam semak-semak api, tapi semaknya nggak kebakar. Tuhan, nanti kalau saya kembali kepada bangsaku, bahwa Tuhan menyuruh aku membawa mereka keluar dari Mesir, mereka tanya, Tuhan yang mana? Karena di Mesir itu Tuhannya banyak. Lalu Tuhan menjawab, aku adalah aku. Ya, YHWH. Nah, YHWH itu gimana bacanya? Eh? YHWH itu bacanya gimana? Yahweh, ya salah. Ya, Anda menambahkan A dan E. YHWH itu bacanya gimana? YHWH, huruf mati semuanya. Yehova, Anda nambahi EO dan A dong. Jangan dikasih EO dan A. Jadi YHWH nggak bisa dibaca dengan mulut. Tapi ada ayatnya. Semua yang bernafas melafalkan namanya. Maka Anda ketik aja bahasa Inggris, nanti banyak hamba Tuhan internasional senior mengajarkan mengenai nafas seperti yang saya ajarkan, bahwa nafas itu rohnya Tuhan, bahkan semua yang bernafas melafalkan namanya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, semua yang bernafas memuliakan, melafalkan. Melafalkan itu apa sih? Gini loh, tarik nafas, itu kan YH. Buang nafas, H, itu kan WH. Jadi nafas YHWH itu hanya bisa diucapkan dengan nafas. Kalau pakai mulut, tambah huruf hidup. Yehova, tambah E, tambah O, tambah A. Yahweh, nambah A dan E. Kan YHWH, bukan Yahweh. Maka bernafas. Itu melafalkan namanya. Ya. Dan harus simak lagi supaya bahwa ternyata bukan hanya Pak Jarod yang ngajari olah nafas itu menyembuhkan. Banyak hamba Tuhan di dunia ini yang mendapat pewahyuan yang sama dengan pelajaran yang namanya breathing Yahweh, Yahweh. Bahkan sampai ketika orang itu mengucapkan kata Yahweh, tapi huruf A dan E-nya sepelan mungkin, itu direkam gelombangnya. Itu sama dengan gelombang nafas. Gelombang fisikanya sama. Match gitu ya. Oke, sekarang kenapa nafas itu menyembuhkan? Ya, sekarang saya masuk di areal biologis. Jadi pelajaran kesehatan yang bukan teologis. Kok nafas itu bisa menyembuhkan tuh gimana sih ceritanya gitu loh ya. Oke. Maka bicara sehat itu bicara tubuh. Tubuh kita itu ada namanya sistem. Sistem pernafasan, hidung, kerongkongan, paru-paru ya. Sistem pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Itu namanya sistem. Ya. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa organ. Organ itu misalnya paru-paru. Organ itu namanya ginjal, itu organ. Organ kalau dipisah-pisah lagi jadi apa? Ya, jadi jaringan. Jaringan dindingnya ginjal, gitu ya. Nah, jaringan
dipisah-pisah lagi makin kecil. Ya sel. Maka bicara kesehatan, itu kesehatan sel. Dan setiap sel harus sehat. Nah sekarang bicara sel. Oke, saya akan bicara sel dulu secara biologis. Ya, hubungannya ke nafas nanti. Ya, hubungannya ke nafas. Oke, ya. Saya kasih ini agak cepat ya, karena hanya untuk sekilas aja. Nanti yang penting saya akan pelan-pelan. Yang untuk sekilas saya akan cepat aja. Ya, ada seorang profesor PhD, ya, dokter, latar belakangnya dokter, ya, yang namanya uh, Lewis Holbert, ya, Lewis saja katakan begitu ya. Dia mengajarkan mengenai rahasia kehidupan berdasarkan sel manusia yang harus sehat, karena manusia itu kumpulan sel. Nah, di mana sel ini bisa sehat? Bahkan dalam sel ini juga terjadi yang namanya metabolisme. Jadi sebenarnya semua makanan yang Bapak Ibu makan itu akan dikunyah oleh mulut, dikirim ke lambung, dimasak di lambung 38 derajat, 39 derajat. Sudah masak matang makanannya, bakterinya mati, pergi ke usus halus, dicerna lagi dengan berbagai enzim dan bakteri baik. Lalu sudah hancur bukan hanya protein, sudah jadi asam amino. Maka asam aminonya bisa menembus dinding sel usus, masuk ke darah. Dengan juga semua makanan yang lain akan dicerna, lalu diserap di usus halus, setelah ampasnya dikirim ke usus besar. Di usus halus itu diserap, dibawa ke mana? Dibawa ke sel. Makanya sel ini gambar sel manusia digedein, yang namanya sayur, itu isinya vitamin, buah-buahan banyak vitamin juga, sayur banyak mineral, lalu nanti kita ada uh, asam amino, itu semuanya dibawa ke sel. Lemak diubah menjadi oleh enzim lipase menjadi butiran yang lebih kecil lagi. Karbohidrat diubah menjadi dari polisakarida, dari sukrosa, fruktosa menjadi glukosa, air, semuanya dibawa ke sel. Nah, untuk apa? Untuk melakukan pembakaran. Ya, dan ada waktunya sel untuk mati, diganti sel yang baru, namanya regenerasi sel. Nah, tapi ketika makanan tadi dibawa ke sel, maka di sel itu terjadi pembakaran, ada energi, ya, ATP. Nah, energi itulah yang membuat tubuh kita itu bisa anget. Suhunya berapa? Dipertahankan di 36,5. Kadang-kadang tubuh itu pinter, bukan kadang-kadang, selalu pinter. Kadang-kadang tubuh itu ada bakteri, virus. Gimana supaya virus bakterinya mati? Tubuh mendemamkan dirinya, memanaskan dirinya. 38, 39, jangan 40 nanti step otaknya konslet. Nah, waktu suhu 38, 39 demam, itu tubuh lagi bunuh bakteri. Jangan dikasih penurun panas, kecuali 40, kasih penurun panas. Maka orang kena COVID, kena virus, pasti akan demam. Itu tubuh lagi bunuh bakteri, nggak perlu takut, nggak perlu takut demam, nggak perlu takut, ya. Itu lagi bunuh bakteri. Jadi dan waktu saat itu supaya suhunya naik, makanannya dibakar lebih banyak. Udah sembuh, penyakitnya mati, suhunya turun sendiri. Karena tubuh kita tuh bisa ngatur suhu. Ya, tubuh kita pintar Bapak Ibu. Tuhan ciptakan karena tuh kan gambarnya Tuhan. Nah, jadi kadang tubuh menaikkan suhunya sendiri, tapi tubuh sebenarnya tidak akan menurunkan di bawah 36,5. Suhu tubuh bagaimanapun harus minimal 36,5. Kecuali, nah, kenapa orang kedinginan? Karena jumlah makanan yang dibakar itu kurang. Kurang protein, kurang lemak, lemak baik, VCO, omega 3. Jarang orang kekurangan karbohidrat. Kebanyakan orang itu malah kelebihan karbohidrat. Makanya lemaknya jadi banyak, lalu gemuk, trigliseridnya tinggi, terjadi radang. Tapi banyak orang kekurangan vitamin, kurang mineral, bahkan yang hubungannya sama hari ini nih, orang kurang oksigen walaupun dia bernafas. Kenapa orang bernafas bisa kekurangan oksigen? Karena kurang zat besi, kurang B6 misalnya. Hemoglobinnya rendah. Kenapa hemoglobinnya rendah? Karena kurang zat besi, ya, kurang mineral. Maka ya hemoglobinnya rendah. Lah yang bawa oksigen kan hemoglobin. Akhirnya sel kekurangan oksigen. Sel kekurangan oksigen, ya pembakarannya berkurang. Pembakaran kurang, suhunya turun, manusianya kedinginan. Maka yang kedinginan melulu itu kebanyakan
Bisa karena kurang oksigen, kurang yang membawa oksigen ke sel. Nah, balik lagi ke nafas. Nafas itu apa sih? Kita yang bicara biologis ya, bukan roh Tuhan ya. Tarik nafas, oksigen masuk. Buang nafas, CO2 keluar. Tarik nafas, oksigen masuk. Karena oksigen itu akan dibawa ke sel. Nah, kalau nafas kita salah, kita bisa betulin ya supaya oksigennya banyak atau kita bisa membetulin jumlah oksigen yang dibawa ke sel dengan cara bernafas dengan teknik tertentu sehingga oksigennya kan oksigen itu penting banget. Seberapa penting oksigen? Oke, kita belok dulu seberapa penting makanan. Bapak Ibu bisa nggak makan 40 hari selama minum aja. Pasti hidup. Sehari minum 2 liter aja. Tapi jangan lebih dari 40 hari ya. Tuhan Yesus saja puasa nggak makan 40 hari, tapi Tuhan Yesus tetap minum. Makanya Tuhan lapar, bukan haus. Dan secara biologis, ilmu biologis memang manusia bisa nggak makan dan tetap hidup selama 40 hari kalau dia minum terus. Nah sekarang kalau nggak minum bisa berapa lama? 7 hari. Setelah itu ambruk. Nah, sekarang bernafas. Siapa yang bisa tidak bernafas 30 menit? Boleh angkat tangannya. Nanti aku datengin, aku cekek 30 menit. Mati. Siapa yang bisa gak bernafas 15 menit? Boleh angkat tangan. Aku minta alamatnya Pak Bapak tadi. Bapak Sinode. Itu yang gak katakan tadi namanya siapa? Aku screenshot dulu deh. Aku cari alamatnya. Aku cekek 15 menit. Mati. Makan. Nggak makan 40 hari. Berarti kan, Malah bisa berkunjung toh Pak. nah, padahal orang itu Tapi jangan bisa. bisa hidup tanpa makan 40 hari. Itu aja ada fakultas pangan. Untuk mempelajari pangan yang orang nggak makan 40 hari aja hidup. Ada ilmu mengenai air, ada profesor air tuh dari Jepang tuh. Tapi orang itu nggak bisa bernafas hanya 15 menit aja. Nggak ada jurusan nafas. Kecuali Pak Jarod ngajari nafas. Ada berapa sesi sih Pak kalau belajar nafas? 400 sesi juga ada. Di YouTube semuanya ada. Jadi saya akan ngajari Bapak Ibu nafas aja itu lebih dari 400 sesi. Berapa SKS tuh ya. Karena emang panjang lebar, tapi malam ini singkatnya aja. Bahwa nafas bisa menyembuhkan secara teologis, nafas itu roh Tuhan. Yang kedua, nafas itu masuknya oksigen. Kita nggak bicara Tuhan-Tuhan, tapi bicara biologis. Oksigen itu penting untuk ada di sel, sehingga sel itu melakukan pembakaran. Kalau sel nggak melakukan pembakaran, tubuhnya dingin, terus memang kenapa kalau suhunya dingin? Oke, lanjutkan dulu. Ya, apa yang terjadi kalau sel itu suhunya turun? Sel itu harusnya 36,5. Kalau ketinggian, lagi demam, lebih dari 39, ada obat penurun panas. Nah, sekarang, kalau suhunya rendah, ada nggak obat yang menaikkan suhu? Kagak ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh keliling dunia, aku mau cari obat ya yang bisa naikkan suhu. Kagak ada. Tapi saya bisa bikin Bapak Ibu suhunya naik dalam arti kalau Bapak Ibu sering kedinginan, nanti japri saya, ketemu saya tunjukkan kurang apa, kurang mineral apa, kurang vitamin apa, ya. Jadi bukan obat, makanan, ya, karena menaikkan hemoglobinnya, ya. Dan hari ini yang kita bisa praktek bukan vitamin, tapi kita praktek nafas menaikkan saturasi. Oke, yang pasti kalau suhunya turun, apa yang terjadi? Oke, yang terjadi begini nih. Kalau suhunya turun ya, kalau suhunya 36 saja itu mulai demam, mulai menggigil, turun setengah derajat. Suhunya turun 1 derajat, daya tahan tubuh sudah turun 30%, nafas mulai berat, mulai sering ngantuk, kulitnya dingin, tulang-tulang mulai mengering. Tulang kering mulai tulangnya udah ngilu-ngilu. Suhu sel 34, maka sel itu ada dua pilihan. Dia bunuh diri, terus mati, diganti yang baru, atau dia tidak mau diganti, dia jadi kanker. Jadi kalau Bapak Ibu kurang oksigen, selnya kurang oksigen, suhunya akan turun ke 34. Kalau turun terus gimana? Sampai 27, itulah suhu mayat. Kalau Bapak Ibu suhunya 27, Bapak Ibu sudah jadi mayat. Jadi kita perlu bertahan di suhu 36,5. Dan caranya gimana? Caranya untuk bisa punya suhu itu tuh nutrisi dan oksigen dan mineral, vitamin. Nah, kebanyakan orang ternyata saturasinya dicek.
waktu zaman COVID itu penting banget. Kalau saturasi udah 72, itu keluarganya udah dipanggil. Siapkan peti mati. Eh, Jadi kalau saturasi oksigen turun, bukan kalau makanan turun, karbohidrat turun, mineral turun, enggak. Indikatornya oksigen turun, itu saturasi 70, udah gak lama lagi nih. Nah, keluarganya kasih tahu, kumpulkan dulu semuanya, gitu. Maka saturasi itu dicek di rumah sakit. Kalau di bawah 92, itu pasang tabung oksigen. 95 itu udah aman, dilepas. 96 oke, 98 bagus, idealnya 100%. Makanya Bapak Ibu waktu zaman COVID dulu banyak yang beli oximeter. Saya juga punya, entah di sini ada enggak nih. Biasanya ada nih dekat-dekat meja saya begini ya. Karena saya sering demo saturasi. Oh, ada. Di kemarin bawa cam, bawa praktek, atau simpennya di mana oximeternya ya. Kita bicara lagi deh ya. Oximeter itu untuk mengukur berapa persen oksigen dalam darah kita. Bapak Ibu harusnya minimal 98 ya kalau sehat ya. Tapi 96 masih oke. 95 itu udah disebut hipoksia, kekurangan oksigen. 95 itu udah disebut jelek. 92 pasang tabung. Kalau di rumah sakit itu batas amannya 92. Nah, oksigen itu penting banget. Makanya orang tidak bernafas 15 menit aja mati. Mati. Dicekek 15 menit mati. 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 Itu hanya untuk nunjukin betapa pentingnya oksigen ya. Nggak makan 40 hari hidup, 40 hari hidup. Dah, Bapak Ibu nggak punya duit, aduh ini duitku habis nih, tapi bulan depan baru gajian. Berapa hari lagi gajiannya? Sekarang tanggal 10, berarti 20 hari lagi. Nggak akan mati. Minum aja udah, minum terus. Ya, minum aja, hidup dah. Ya paling kelaparan. Nah, tapi kalau nggak bernapas 15 menit, mati. Jangan takut nggak makan, takutlah tidak bernafas. Kalau sudah nggak bisa bernafas, mati. Oke ya, maka kita penting karena kalau suhunya turun-turun terus, tubuhnya asam, CO2-nya banyak, lalu akhirnya muncul sel kanker ya yang diajarkan oleh Wardroff ya. Kita nggak belajar hal itu sekarang ya. Kita sampai di sini dulu. Terus, nah pentingnya oksigen ini karena dia ngangkut dia untuk pembakaran di sel ya. Nah sekarang gimana caranya supaya oksigen ini banyak? Karena oksigen itu penting. Saya batasi dulu soal oksigen harus cukup kalau bisa 99-100% sehat. Karena begitu oksigennya banyak, apa yang terjadi sebenarnya selain oksigen itu makanan sel? Kalau oksigennya banyak, ya CO2-nya rendah, maka tubuh kita itu alkali. Nah, kalau bagi yang masih awam dengan istilah-istilah kesehatan alkali, tubuh kita itu ada pH-nya. pH darah itu 735 sampai 745. Orang kanker, diabetes, biasanya pH-nya di bawah 7. Itu disebut asidosis. Nah, kalau tubuhnya asam, artinya banyak asam dalam tubuh kita, asam itu akan membungkus sel kanker, sehingga sistem imun itu tidak tahu itu sel kanker. Tapi kalau kita bernafas, oksigennya banyak, tubuh kita alkali. Tubuh kita alkali, bungkusnya pecah. Bungkusnya nggak ada lagi yang sistem imun tahu itu kanker tuh, ya dibunuh dia. Kalau enggak, kankernya nggak dibunuh. Maka orang kanker kadang minum air alkali gitu ya. Ya boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya tubuh kita akan bisa menjadi alkali kalau tubuh kita penuh dengan oksigen. Bernafas. Nah, nanti kita ajari cara bernafas yang menaikkan saturasi dalam 5-10 menit. Kalau Anda yang mau hiperbaring, Anda mau terapi ozon, satu kali datang itu 600 sampai 800 ribu, tergantung Anda terapinya di mana. Itu saturasi langsung naik tuh 99%, 100%. Maka habis terapi ozon, wah badannya seger banget, enak, tidurnya pules. Nah kalau Anda seminggu 2 kali terapi ozon, berarti kan siapin 2 juta seminggu, sebulan 8 juta. Tak ajari gratis saturasi naik. Beli oximeter, nanti yang malam ini kita praktekkan 18 menit, terus tanya jawab praktekkan ulang kalau sekarang punya oximeter ya pergi aja lari sebentar ngambil atau teriak sama anaknya nah ambil oximeter gitu langsung naik. Nah kalau saturasi naik 2%, 95 jadi 97, 97 jadi 99, jadi oksigen naik 2%, itu tubuh alkali. Kalau nggak percaya Anda besok ke rumah sakit tes gas darah. Dalam analisa gas darah itu ada pH darah.
Nah, pH darah itu hanya 7,35 sampai 7,45. Anda di bawah 7, diabetes datang, kesemutan, kebas-kebas, kanker masuk, semuanya. Maka tubuh harus alkali. Bahkan kita bisa tubuh alkali tanpa minum air alkali. Tentu minum air alkali nggak salah. Tapi kalau, Pak, saya nggak punya duit, Pak. Olah nafas. Kenapa? Ya, kalau secara teologis nafas itu roh Tuhan, secara biologis nafas itu oksigen. Masalahnya gimana supaya oksigennya banyak? Oke. Saya lanjutkan lagi berapa menit, langsung kita ajak praktek ya. Praktek 18 menit kok. Ya, habis itu udah tanya jawab sampai jam 9, masih ada waktu ya. Sehingga materinya soal oksigen, nafas, nafas teologis dan nafas biologis. Oke. Bicara supaya oksigen naik, sekali lagi, tariknya lewat hidung, gitu kan? Buangnya lewat mulut. Kenapa lewat mulut? Biar banyak. Kenapa begitu? Oke, ini paru-paru nih, gambarnya dibikin coretan kayak anak kecil aja ya. Bapak Ibu bernafas, tarik, buang, secara normal. Ya sambil zoom gini. Berapa liter sih paru-paru yang dipakai untuk tarik buang? Cuma setengah liter. Kalau nanti Ibu kita ajari 18 menit, kalau punya oximeter, boleh Pak manggil anaknya, nah panggil oximeter, gitu ya. Pasang aja langsung dipasang 18 menit ya. Tarik, buang, buangnya pakai mulut ya, gitu dan bilang, bilang, itu kayak lunas gitu loh ya. Yang bikin stres apa? Utang gitu kan. Tarik, lunas. Saya stres dan sakit Pak. Tarik, sembuh. Gitu. Wah, stres mertua Pak. Oke, tarik nafas. Dia pulang. Dia pulang. Gitu ya. Mertua datang, sakit. Mertua pergi, sembuh kan gitu kan. Kalau saya enggak, Pak. Kalau suami pulang, Pak, mahnya kambuh, Pak. Kalau suami pulang, Pak, jantung saya berdebar-debar, Pak. Ya udah, tarik nafas. Suami pergi. Ya enggak ada. Ya, ada buang nafasnya pakai mulut ya. Gitu ya. Ah, ya nggak usah keras-keras banget, tapi tarik hidung, buang mulut. Kenapa? Supaya 1 liter, tambah 1 liter lagi, jadi 1,5 liter. Nah, gitu aja. Tarik. Tarik. Makin lama makin kuat. Tarik. Nah, itu berarti oksigennya makin masuk, makin banyak. Ya, saturasi naik. Nanti lain kali ya, bulan depan deh, nanti kok ajarin yang dipakai 3,5 liter. Dari volume 4 liter ini kita pakai volume 3,5 liter. Bahkan nanti saya ajarkan pakai 5 liter penuh. Setiap sel paru-paru, CO2-nya dibuang, lalu tarik lagi penuh bergantian, 90% sampai 4 liter paru-paru dipakai. Udah tuh, stroke sembuh, pembuluh darah yang kaku sembuh, darah tinggi sembuh, diabetes membaik, kanker sembuh. Ya cukup butuh waktu ya. Bisa butuh waktu 6 bulan tuh kalau kanker. Kalau darah tinggi, nanti bulan depan aja. Siapkan aja alat pengukur tekanan darah. Nanti tak jadi olah nafas lagi. Sebelum dites, 10 menit langsung dites. Untuk ngelihat, turun ya gitu. Banyak turunnya. 180 jadi 150, 160 jadi 130, 140 jadi 120. Terus 120 jadi berapa? Tetap 120. Kalau saya rendah, 60 100, naik 70 110. Gimana coba? Kalau obat darah tinggi, yang darah rendah minum, geblak loh ke drop. Tapi kalau olah nafas, itu pembudanya lentur. Sehingga yang tekanan darahnya tinggi turun, yang rendah naik. Itu dia, karena nggak pakai obat, pakainya mekanisme tubuh. Tekanan darah akan ideal. Nanti, tapi tekniknya beda dengan yang hari ini. Kalau perlu bulan depan kasih aja kabar kabar yang lain. Rasakan tekanan darah tinggi turun seketika gitu publikasinya biar orang semangat ya. Siapkan alat tekanan darah. Rasakan tekanan darah turun dalam 10 menit gitu ya. Buat bulan depan nih publikasinya biar agak heboh gitu ya. Buktikan gitu kan. Kasih buktikan ya. Mereka bawa nanti semuanya ukur tekanan darah tinggi dulu. Terus kita praktek 10 menit. Habis itu ukur lagi. Saya jamin turun. Kumpuli orang darah tinggi aja. Saya pernah kumpulkan seratusan orang di Kedoya sana. Lalu semuanya turun. Yang menarik yang nganter. Pak, kalau saya darah rendah ikut ikut boleh. Lah, ke Pak, yang tinggi kan turun. Saya kan darah rendah ngantar suami. Nanti saya ke drop dong. Enggak, nanti ibu naik. Nanti kita jelasin lah, ada yang mau nanya kenapa begitu ya. Tapi yang pasti teknik ini akan membuat kita menggunakan 1,5 liter dari paru-paru. Kalau punya oximeter, lihat nanti naik saturasinya.
Ini bukan meditasi ya. Jadi Bapak Ibu boleh buka mata. Jadi bukan tutup mata, kita akan berhubungan sama Ci. Enggak. Ini bukan meditasi. Anda buka mata aja. Ya, Anda buka mata, boleh ngelihat oximeter, kalau punya pasang, ya. Lalu kita akan praktek 18 menit. Nanti habis itu baru tanya jawab, sama saya akan bertanya dulu apa yang dirasakan. Yang merasa ini kasih jempol atau kasih tanda lah pokoknya ya. Nanti tak kasih aba-aba. Jadi sekarang kita langsung praktek ya. Buka mata, nggak perlu tutup mata. Tarik hidung, buang mulut. Ya, ini Anda bisa ngelihat saya kan kelihatan juga. Saya tarik hidung, buang mulut. Tarik. Ya kalau mau menikmati merem juga boleh aja. Kayak 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 bernafas tuh kayak enak banget itu loh. Ah, ah. Coba Pak Jarot itu di sana itu di Pantai Indah Kapuk itu ada restoran enak banget. Ya jauh, masih pakai mobil, bayar lagi ya. Ini gratis, enak. Coba ya, makanya nafas yang enak ya. Gitu kayak 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 enak banget gitu. Nanti lama-lama enak beneran gitu ya. Tarik, buang. Oke. Saya akan kasih aba-aba. Saya akan praktek juga. Saya akan kasih praktek. Kita akan praktek. Ya, nanti kalau 18 menit dengan lamaan, 15 menit udah tak stop ya. Atau 15, 10 menit udah tak stop. Tapi kalau mau ngerasakan sensasinya sih minimal ya 15 menit ya. Jadi kita langsung praktek ya. Ini jarang ini ada Zoom agama praktek olah nafas ya. Bukan meditasi. Jadi buka mata boleh, duduk boleh, berbaring boleh, sambil lihat-lihat boleh, lihat oximeter boleh, merem juga nggak apa-apa sambil berdoa boleh aja ya. Ini saya akan share suaranya, ini suara aba-aba dari saya selama 18 menit ya. Tarik, ikuti tarik, buang, buang, tarik hidung, buang mulut. Tarik hidung, buang mulut. Nanti lain kali kita belajar teknik yang lain yang tarik hidung, buang hidung ya. Ya, kita akan mulai olah nafas metode dasar 1. Ada yang menyebut olah nafas anti COVID. Saya sebut di sini olah nafas imun booster. Iya, biar lebih keren ya. Kita akan mulai. Siap-siap. Ambil nafas. Lepaskan. 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 Ambil lewat hidung. Lepaskan. Ambil kuat-kuat. Lepaskan. Hisap oksigen. Lepaskan. Hirup oksigen. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil obat. Saya sehat. Nafas kehidupan. Saya sehat. Ambil obat. Saya sembuh. Nafas menyehatkan. Itu pasti. Ambil nafas. Lepaskan. 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 Ambil nafas. 25 kali. Ambil O2. Buang CO2. Ambil O2. Buang CO2. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Saya sehat. Itu pasti. Sambil nafas. Lepaskan. Saya sehat. Itu pasti. Saya sehat. Saya sembuh. Saya sehat. Itu pasti. Saya sembuh. Itu pasti.
Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Sedikit lebih pelan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil oksigen, buang CO2. Ambil kuat-kuat, lepaskan. Mulai ambil dalam-dalam, lepaskan. Bisa ritme lebih pelan, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Ambil nafas 50 kali. Ambil nafas, lepaskan. Ambil O2, buang CO2. Ambil oksigen, buang CO2. Tarik lewat hidung, buang lagi. Ambil nafas, lepaskan. Saya lebih pelan, lepaskan. Ambil nafas dalam, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Nikmati oksigen, lepaskan. Nikmati oksigen, lepaskan. Hirup dalam-dalam, lepaskan. Ambil oksigen, lepaskan. Ambil nafas kuat-kuat, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas kuat-kuat, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Sedikit lebih pelan, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil oksigen, saya sembuh. Ambil oksigen, Yang belum ngantuk, coba tarik lebih kuat. saya sehat. Tarik Ambil lebih kuat. nafas, Buang. lepaskan. Tarik lebih Nafas kuat. dari Tuhan Nanti akan ngantuk. menyembuhkan. Ambil nafas 75 kali. Makin pelan, lepaskan. Tarik dalam-dalam, lepaskan. Ambil dalam-dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Nikmati oksigen gratis dari Tuhan. Ambil obat, hisap kuat, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Tarik kuat-kuat, hembuskan. Tarik kuat-kuat, hembuskan. Tarik kuat-kuat, hembuskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan.
Tarik kuat-kuat, hembuskan. Tarik lewat hidung, lepaskan. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Nafas dari Tuhan menyehatkan. Nafas dari Tuhan menyembuhkan. Ambil nafas, lepaskan. Saya sehat, itu pasti. Saya kuat, itu pasti. Saya sembuh 100 kali. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, saya sehat. Ambil nafas, saya sembuh. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Saya sehat, itu pasti. Saya kuat, itu pasti. Saya sehat, itu pasti. Ambil nafas, lepaskan. Hisap dalam-dalam, hembuskan. Oksigen menyembuhkan, luar biasa. Oksigen menyehatkan, menakjubkan. Oksigen dari Tuhan menyehatkan. Obat gratis, olah nafas. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, 125. Ambil nafas, jangan bosan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Tarik dalam-dalam, lepaskan. Tarik dalam-dalam, lepaskan. Saya akan lebih pelan, lepaskan. Tarik dalam-dalam, lepaskan. Tarik kuat-kuat, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Tarik dalam-dalam, lepaskan. Tarik dalam-dalam, lepaskan. Tarik dalam-dalam, lepaskan. Tarik dalam-dalam, lepaskan. Saya akan lebih pelan, lepaskan. Bagian terakhir, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Tarik kuat-kuat, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Hisap lagi, lepaskan.
Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. 150. Bagian terakhir saya akan lebih pelan lagi. Ambil nafas. Lepaskan. 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 Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Hirup kuat-kuat. Lepaskan. Ambil nafas perlahan-lahan dengan kuat. Lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Ambil nafas kuat-kuat. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Saturasi 100. Saya sehat. Ambil nafas. Lepaskan. 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 Ambil nafas. 175. Bagian terakhir lebih pelan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas dari Tuhan. Sehat, sembuh. Lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Ambil dalam. Lepaskan. Ambil dalam-dalam. Lepaskan. Ambil nafas. 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 Lepaskan. 190. Ambil nafas penutupan. Lepaskan. Ambil nafas pelan-pelan. Lepaskan.
Ambil nafas pelan. Lepaskan. Ambil nafas pelan-pelan. Lepaskan. Ambil nafas pelan-pelan. Lepaskan. Ambil nafas pelan-pelan. Lepaskan. Ambil nafas sedikit lagi. Lepaskan. Ambil nafas pelan-pelan. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas yang terakhir 200 kali. Pelan-pelan lepaskan. Boleh. Ya, selesai. Oke, kalau Bapak Ibu ikutnya sungguh-sungguh, ya, pasti akan mengalami, Pak Jarot, punya saya 99,90. ya, Saya oke, cek dengarnya lagi ini. oke, oke. Oximeternya 99,80, keren, bagus, ya, oke. Jadi, gejala apa yang muncul kalau tadi serius ya, serius sungguh-sungguh itu tariknya kuat, tarik, kuat. Tarik, buang, tarik. Maka ada beberapa gejala yang akan muncul. Kalau belum muncul, nanti latihan lagi, lebih serius, dalam arti lebih kuat tariknya. Tarik, kenapa? Oke, balik lagi ke gambar paru-paru. Kalau Anda tidak tarik kuat, ya nafas biasa. Nafas biasa itu ya tadi saya bilang cuma 500 mili. Ya biasa, kita mau 1,5 liter. Bahkan kalau bisa 2 liter, paling enggak 1,5 liter. Maka apa yang terjadi waktu kita tariknya banyak, ya kan oksigen masuk banyak. Terus CO2 yang dibuang banyak. CO2 yang dibuang banyak, O2-nya banyak, maka saturasi naik. Minimal 2%. Kalau biasanya 96 akan 98. 98 akan 100. Kalau belum bisa 100 ini baru 99 Pak, 99,5. Latihan lagi sampai bisa 100%. Nah, saya dulu bronkitis 8 tahun. Maka saya butuh waktu hampir 4-5 bulan untuk bisa 100%. Karena saya tiap kali dulu, saya belum belajar olah nafas, saya nganter mertua saya terapi oson. Itu satu kali terapi kan 600-700 ribu, di Kelapa Gading malah 800 ribu. Jadi aduh saya sayang duitnya, mertua aja deh yang sakit lutut ya. Dan itu mertua saya itu pakai tongkat. Itu Ya, terapi, aku ngeliat semua ya. terapi, terapi 2-3 kali aja, dia udah lepas tongkat. Nah, setiap kali saya ngantar terapi oson, Dokter Cynthia yang di Kebon Jeruk, ya dia suaminya juga hamba Tuhan, itu saya nganter tapi dites saturasi saya. Pak Jarot, paru-parunya masalah nih. Saturasi 95 melulu. Iya Bu, emang saya pernah bronkitis 8 tahun gitu. Ke dokter paru-paru dah gitu. Tapi ya nggak pernah ke dokter saya. Pentingnya nggak ada penyakit apa-apa ya. Cuma emang saturasinya nggak bisa rendah. Oke, singkat cerita. Setelah saya olah nafas 6 bulan, saya ke dokter lagi. Nganter mertua lagi. Sama dokter selalu dicek. Wah, Pak Jarot nih. Dokter mana nih bisa 100% sekarang? Ke dokter ajaib saya bilang. Siapa itu? Olah nafas. Apa itu olah nafas? Udah, saya jelasin itu. Akhirnya dokternya ikut belajar olah nafas. Sekarang saya punya murid olah nafas itu udah 40 ribu Bapak Ibu ya. Dan dulu untuk ikut ikut belajar itu bayar 1 juta baru masuk WA Group. Dari 40 ribu itu ada lebih dari 500 dokter yang misalnya bekas bronkitis, plek putih, bekas COVID, dokter jantung aja, dokter paru-paru aja nggak bisa nyembuhin. Tapi nafas itu roh Tuhan masuk. Nafas itu membuat kita pakai 1,5 liter. Yang teknik ini tuh 1,5 liter. Nanti saya ajari yang 4-5 liter. Itu udah, bahkan kalau ada yang jemaat yang pernah ngerokok 10 tahun, 15 tahun ya, lalu udah berhenti 5 tahun. Udah berhenti 3 tahun. Dan ke dokter paru-paru dibilang ada plaknya. Masih ada tarnya. Dites ke dokter untuk cek racun dalam tubuh ya. Itu saya juga punya alatnya. Masih ketahuan dan nikotinnya. Anda pergi ke dokter ahli detok. Nanti dia bilang, merkuri, timbel, arsenik, itu bisa detok. Kalau nikotin nggak bisa. Oke, belajar olah nafas 6 bulan sembuh. Nikotinnya hilang. Jadi olah nafas itu keren banget. Paru-paru bersih, bercak-bercak hilang.
Kenapa? Kita menggunakan paru-paru maksimal lebih daripada yang biasa. Jadi biasa itu cuma yang warna biru-biru ini namanya tidal volume. Itu cuma 500 mili. Nanti kita mulai pakai yang oranye-oranye. Ya, yang oranye-oranye itu namanya ERV, itu expiratory reserve volume, volume cadangan. Tapi kalau kita nanti pakai teknik yang lebih lanjut lagi, yang ERV pun kita gunakan. Itu juga sebenarnya reserve volume tapi bagian atas. Nanti begitu kita pakai metode tahan nafas, yang daerah hitam-hitam ini, namanya residual volume, itu pun akan dibuang oksigennya, dipakai, otomatis waktu narik, hampir nanti 90% paru-paru difungsikan. Itu memang melampaui ilmu saat ini yang ada. Karena memang ini ilmu namanya dari jenis functional medicine. Tiongkok, ya, TCM, olah nafas. Nah, tapi ini penjelasan ilmiah. Kalau zaman dulu olah nafas meditasi itu penjelasannya nggak ilmiah. Jadi penggunaan volume paru-paru secara maksimal, hasilnya makanya saturasi langsung naik. Nah, kalau saturasi naik apa yang terjadi? Waktu saturasi naik, tubuh kita itu langsung jadi alkali. Karena CO2-nya turun, jadi ada racun yang paling berbahaya bukan merkuri, bukan timbul ya, CO2. Begitu CO2-nya turun, oksigennya naik, tubuh kita alkali. Nah, tubuh alkali itu diperlukan pH ideal itu ya 7,35 sampai 7,45 itu diperlukan untuk regenerasi sel, untuk sistem imun naik, untuk keseimbangan hormonal, untuk metabolisme. Itu butuh pH ideal dan orang rela minum air alkali, rela terapi ozon, satu kali datang 600.000, berarti sebulan 4,8 juta. Dengan olah nafas, saturasi kita langsung instan naik. Saturasi naik, pH-nya ideal. pH ideal, regenerasi sel bagus, sistem imun bagus, metabolisme baik, hormonnya imbang. Itu bisa didukung dengan pH yang ideal. Bahkan kalau Otto Wadroff, onkolog Jerman itu kalau pH darah itu 7,45, 3 bulan berturut-turut, kankernya udah mulai banyak yang meninggal, mati. Makanya metode ini namanya metode Wim Hof. Itu di Eropa dipakai untuk terapi kanker. Ya, tapi orang paru-paru pun sembuh. Kenapa? Saturasi naik. Nah, apalagi yang terjadi dengan olah nafas tadi. Kenapa beberapa orang atau saya sendiri, kalau saya karena memang Bapak Ibu bisa lihat tadi kan, ya, lihat bagaimana saya nariknya itu kuat ya, tarik, buang, bah, tarik, buang, bah, semangat. Maka saya tadi kan, oh, itu beneran itu, ngantuk. Bahkan saya pernah kumpulkan orang yang nanti pokoknya bulan depan datang aja orang yang susah tidur, yang insomnia, kumpulkan aja orang yang darah tinggi, suruh bawa alat tekanan darah. Ya, ini kan malam. Saya pernah kumpulkan orang yang susah tidur bahkan pagi hari. Pagi hari minum kopi, ya. Oke, sebentar. Semua penyakit sehat. Oke, tunggu sebentar ya. Saya matikan dulu biar suaranya. Oke, nanti ya. Ya, jadi ketika kita tadi tarik, buang, tariknya kuat, buangnya kuat, kenapa ngantuk? Apa yang terjadi dalam autonomic nervous system? Jadi tubuh kita itu ada mode. Kayak AC itu blower atau pendingin. Tubuh kita itu ada mode. Modenya tuh simpatetik atau parasimpatetik. Ini bagian dari autonomic nervous system. Nah, ini harus imbang. Kalau nggak imbang, terjadi ANS dysfunction, autonomic nervous system, disfungsi autonomic nervous system. Itu yang mengendalikan apa sih autonomic nervous system itu? Simpatik dan parasimpatetik itu mengendalikan yang mana? Oke, mengendalikan ini. Jadi kalau Bapak Ibu tubuhnya di dalam simpatetik, itu mata melotot, susah tidur, gula dilepas. Lalu yang namanya saraf vagus yang meliputi berbagai organ itu nggak pernah beristirahat. Jadi parasimpatetik sistem itu ada saraf namanya saraf 9, saraf vagus atau 10, dan seterusnya. Nah, waktu kita olah nafas, kenapa ngantuk? Karena sebenarnya tubuh kita itu masuk ke mode namanya parasimpatetik. Parasimpatetik itu disebut juga rest and digest. Makanya kita bisa tidur pules, makanya ngantuk. Orang itu yang nggak bisa tidur, susah tidur, karena tubuhnya tuh simpatetik. Bahkan malam hari pun simpatetik. Bahkan ketika dia tidur pun, itu nggak pules. Karena walaupun matanya merem, badannya selonjor, tubuhnya dalam simpatetik tone, atau sistem simpatetik. Maka nggak bisa pules. Begitu kita olah nafas tadi, kita masih melek. Bahkan kita bukan meditasi, tarik, buang, tarik,
buang, wah semangat. Tapi kita, oh, kalau ada sungguh-sungguh, pokoknya ada akan ngantuk aja pokoknya dah. Yang nggak bisa tidur ngantuk aja pokoknya. Yang insomnia ngantuk aja pokoknya dah. Itu kayak dijamin udah. Maka saya udah bawa berapa ribu orang lepas obat tidur. Dari 40.000 anggota olah nafas. Itu sudah banyak banget yang WA, Pak, saya lepas obat tidur, saya lepas obat tidur. Kenapa? Baru praktek 18 menit aja, belum sampai 18 menit. Baru 7 menit aja udah ngantuk. Ya, makanya kalau mau tidur, tadi begitu ngantuk tadi udah selesai segera tidur aja gitu. Cuma ini kan masih Zoom kan. Ngomong lagi, dengerin lagi, ya ngantuknya hilang lagi, tapi masih agak ngantuk-ngantuk. Ntar diulangin lagi aja terus tidur udah. Cuma tarik, buang gitu kan. Kenapa ngantuk? Nah, ngantuk itu tanda, indikasi bahwa tubuh kita itu dalam parasimpatetik. Nah, parasimpatetik itu bukan cuma ngantuk ya. Jadi parasimpatetik itu membuat tubuh kita itu istirahat. Dan terjadi rest and digest itu sari-sari makanan diserap. Banyak orang makan sehat tapi nggak sembuh-sembuh karena tubuhnya simpatik, nggak parasimpatetik. Tapi kita juga butuh simpatik ya. Untuk apa? Supaya kita bisa fokus. Nggak lagi Zoom ngantuk, lagi kuliah ngantuk. Nah, itu kebanyakan parasimpatik. Ya, ngeces terus nanti malah ngantuk terus. Nggak, kita butuh imbang. Simpatik dan parasimpatik ini kita butuh imbang. Nah, kalau kita kekurangan, orang sakit kebanyakan kekurangan parasimpatetik. Bahkan otaknya bisa rusak. Makanya ketika orang dalam parasimpatetik itu tandanya ngantuk. Tanda apa lagi? Keluar air mata. Makanya mungkin ada. Kalau saya emang keluar. Aduh, udah selesai ya udah gak keluar air mata lagi. Bukan sedih, bukan gembira. Enggak, emang itu tanda parasimpatetik. Satu, ngantuk. Dua, keluar air mata. Tiga, kesemutan. Maka kalau tadi ada yang kayak kesemutan gitu, kok jadi kesemutan ya? Itu tanda parasimpatetik. Entah ngantuk, entah air mata, entah kesemutan. Setiap hari kesemutan itu kurang B3 namanya, vitamin B3. Jadi ada Hilang B6. suaranya, Pak. Kok Lah, suaranya nggak kedengeran, Pak? Eh, oke, sebentar. Jadi kalau orang yang kedinginan, suaranya hilang, Pak. tes 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 tes, ya harusnya sih kalau indikatornya, auto setting. Oke, sebentar ya. Tes 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 tes. Suara saya kedengeran. Kalau di sini indikator volumenya tinggi. Ya, cuma yang lain saya matikan memang. Orang lain semuanya suaranya saya matikan. Ya, jadi yang lain semuanya saya matikan. Karena tadi jadi berisik. Ya, oke, saya ulangi lagi. Jadi waktu orang itu dalam tubuhnya parasimpatetik tone, terjadi regenerasi sel, tidurnya pules, makanya sakit sembuh. Gitu ya. Sakit sembuh. Oke, sekarang saya bagian terakhirnya, ketika orang dalam rest and digest, itu terjadi regenerasi sel, penyerapan makanan. Gulanya akan disimpan. Kalau simpatik, fight atau flight, gula dilepas. Makanya ketika orang olah nafas kayak saya kan gulanya 500, 600, sekarang bisa 100. Diabetes jadi terkendali. Jadi gunanya banyak banget. Nah, itulah kenapa sampai beratus-ratus sesi jelasin gunanya olah nafas. Karena nanti organ demi organ dijelaskan, metabolismenya dijelaskan, kenapanya dijelaskan, jadi dampaknya pada saraf dijelaskan, dan semuanya ada jurnalnya. Semuanya ada juga dokter-dokter lain di dunia ini yang mengajarkan, bahkan ya saya pun juga belajar dari mereka. Ya, ada Profesor David Hoffin, ada Profesor namanya Dr. John Kabat-Zinn, ada Dr. Stan Ekberg, ada dokter namanya Patricia Garbang. Jadi zaman modern ini yang ngajar olah nafas bukan dukun di padepokan. Sekarang yang ngajar tuh researcher, PhD, dokter, rumah sakit, universitas, para profesor ya, olah nafas untuk kesehatan ya. Oke, dari saya cukup. Nah, sekarang kalau ada yang mau nanya silakan ya. Sudah ada waktu paling enggak ya 15 menit, 20 menit. Tapi yang pasti ya silakan udah mau nanya. Pak Jarod, Pak, Ya, nanya dong, Pak. Jarod, ya. ini Calon tadi Pak Ya, Jarod, ya, sebentar. makasih. Bu Poni sebentar. Oh, Sama Bu ya Rince ya. udah. Nanti wah pertanyaan satu semangat persatu. sekali nih Biar hari diatur. ini kita diberkati. Tadi sebelum olah napas saya 100 tensi saya tuh biasanya 144, Ya. 45, 145. Tadi setelah olah napas itu 132, terus 83 dan 84. Nah, menuju normal ya.
turun dari Haleluya. 140. Haleluya. Nanti Puji tambah lagi, Tuhan. makin lama turunnya ada nanti ada teknik lain yang bisa turunnya lebih banyak. Karena emang ini saya buat 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 parasimpatetik. Tapi nanti kalau teknik lain namanya humming atau nafas lambat, itu turunnya lebih banyak lagi. Bisa turun dari 140 ke 120. Minggu bulan Oh, depan, bulan haleluya, depan. puji Nah, Tuhan. Saya ya. tanya lagi Pak Jarot, nanti Nah, yang lain lagi. Saya mau tanya Pak, kalau sementara kita berolahraga, karena biasanya kalau saya olahraga tuh jam 5. Nah, sementara kalau berjalan begitu, tarik-tarik napas boleh Pak? jangan, karena tubuh kita itu gini. Tubuh kita itu pinter. Contohnya waktu kita tidur, nafas kita pelan. Dan tubuh kita nggak butuh oksigen banyak-banyak, maka jantungnya juga pelan-pelan. Nah, nanti waktu kita bangun tidur berjalan, atau duduk aja, jantung kita denyutnya udah 70 kali, 80 kali. Waktu kita berjalan pelan, udah 90, 100. Waktu kita mulai jalan cepat, udah denyut jantungnya 110. Waktu kita lari, 130. Nah, nafas itu juga berhubungan dengan denyut jantung. Nah, tubuh kita tuh pinter. Begitu kita jalan kaki lebih cepat, maka nafas kita juga makin cepat sendiri. Nah, gimana? Coba bayangin, tubuh kita butuh nafas cepat, tapi kita pelanin. Nah, kan jadi malah kacau. Gitu. Jadi lah olahraga ya olahraga aja. Nanti udah selesai olahraga, duduk. Nah, tarik, buang. Kecuali jalan kaki di mana ada iramanya jalan. Misalnya, tarik nafas, 3 langkah tarik nafas, 3 langkah buang nafas. Konsisten, teratur, nyaman. Nah, itu boleh. Tapi bolehnya teratur, langkahnya teratur, kecepatannya konsisten gitu ya. Tapi kalau enggak, udah tubuh kita tuh pinter. Kita larinya cepat, nafasnya otomatis cepat. Kita jalan pelan-pelan, dia makan pelan. Kita tidur, nafas kita tuh, ya kita nggak tidur nggak terasa ya, tapi nafas kita makin pelan. Dan denyut jantung kita juga makin pelan. Kalau kita ngantuk, kita tidur gitu. Itu audionya udah saya kirim ya di chat Ya, Terakhir terima Pak, kasih ya. Pak Jarod, terima terakhir kasih Pak, untuk audionya. Ya, terakhir Pak, Pak, Pak Golden, Pak Hendra. Ya, Satu kali lagi Pak, satu kali pertanyaan lagi Pak. ya. oke, boleh Iya. silakan. Eh, Sebentar, itu informasi tadi dari Pak Jarod, itu baik sekali itu. Jadi file itunya, Wim Hof-nya itu sudah ada di dalam chatnya Zoom ya. Bagi semua yang mau, tinggal ke-download aja. Ya, Jarod. Silakan Bu Rince. Iya, bagaimana Pak Jarot? Kalau jalan pagi itu gunanya apa dan jalan sore itu gunanya apa? Kalau jalan beda atau lari bagaimana? Lari dan jalan kaki apa beda? Oke, jalan kaki pagi, sore, siang, malam sama gunanya. Kalau jalan ya jalan, lari ya baru jalan sama lari gunanya beda. Tapi kalau waktunya mau pagi, sore nggak ada bedanya. Yang beda tuh kalau mataharinya. Matahari beda jam, beda gelombang, beda kegunaan. Tapi sebenarnya juga matahari itu dari pagi sampai terbit itu terbenam itu gunanya baik semuanya. Ya, cuma kalau jumlahnya kebanyakan terutama yang jam 9 untuk kesehatan tulang 9 sampai jam 2 itu bagus. Tapi nggak boleh lebih 15 menit. Cukup 10-15 menit kalau mau berjemur. Tapi kalau mau jalan kemana gitu ya mau 1 jam nggak apa-apa kan. Kita bukan orang kayak waktu COVID, kita telanjang, kita berjemur gitu kan. Kita pakai topi, kita pakai baju, tangannya kena. Itu mau 1 jam pun nggak masalah kena matahari. Nah, kalau berjalan, jalan kaki, lari, tenis, olahraga, mau pagi, siang, sore, malam sama. Ya, malah bagi orang yang susah tidur, olahraganya sore, capek, pasti lebih gampang tidur. Jadi boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Nah, yang beda tuh misalnya jenis olahraganya. Olahraga tuh dibagi dalam 3 kelompok besar. Misalnya, yang pertama namanya olahraga kardio. Olahraga untuk sehat jantung, jalan kaki, sepeda, berenang. Itu termasuk olahraga kardio, treadmill, ya olahraga untuk kesehatan jantung, namanya kardio. Untuk bakar gula juga, ya itu kardio. Nah, lalu olahraga otot. Olahraga otot tuh ya nimba, ngangkat batu, ngangkat semen, ngangkat pasir, nyangkul kuli gitu ya. Atau kalau yang bos ya masuk ngangkatin karung beras gitu ya, masuk nyangkul ya. Ya dia pakai barbel, di fit, angkat-angkat barang itu apa? Itu latihan otot. Gunanya untuk naikin massa otot. Karena otot penting untuk pembakaran dan otot juga penting untuk imun. Yang ketiga, olahraga kelompok namanya kelompok untuk limpatik, lentur. Itu contoh gampangnya itu senam, ya. Senam, pilates, yoga,
yang malah melenturkan. Jadi gerakin pelan-pelan, ya putar pelan-pelan itu untuk limpatik, cairan limpatik. Jadi olahraga itu 3 macam itu. Jenisnya bisa berbagai macam, tapi dibagi dalam 3 itu. Nah, beda beda gunanya masing-masing. Kalau jenis yang sama, mau pagi, siang, sore, malam nggak ada masalah. Ya, itu kalau jenis olahraga ya. Nanti baru lagi spesifik, misalnya sakit lutut, olah nafas yang mana? Ya tinggal masuk ke YouTube aja. Ya, ini tak kasih contoh aja. Pak, saya lutut saya sakit, Pak. Senamnya gimana? Pak, leher saya sakit, Pak. Saya senamnya gimana? Pak, saya ejakulasi dini, Pak. Saya lemah soal seksual, Pak. Senamnya yang mana? Anda mau nanya apa aja, masuk YouTube, ketik aja. Contohnya ini ya. Senam, lutut, terus kasih nama, Jarod Wijanarko. Nanti muncul. Sama juga, senam seks atau kegel, muncul juga. Mau saya ngajari senam macam-macam. Ya. Nah, begitu ketik senam Jarod Wijanarko muncul deh berbagai macam. Tapi kalau mau spesifik sebagai contoh tadi ya ini latihan-latihan senam yang saya ajarkan namanya body stretching. Tapi kalau mau spesifik tadi kan Pak saya lututnya sakit Pak. Ini banyak udah lansia mungkin lututnya sakit. Ya ketik aja senam lutut Jarod Wijanarko. Nanti muncul. Oke, bentar ya. Nih senam lutut. Saya tunjukin dulu filenya. Nah, muncul deh senam lutut tuh, diajarin senam pakai yang dengkulnya nggak bergerak. Kan istri saya sakit lutut di kursi roda 6 bulan. Terus sekarang lepas kursi roda, lepas tongkat. Jadi ya pertama praktek buat istri dulu, istri sembuh baru ngajari orang lain gitu kan. Ada beberapa jenis senamnya. Ya ketik aja senam lutut nanti muncul ada beberapa. Gimana kalau pinggangnya sakit, gimana kalau lututnya sakit. Lu ini bicara lutut aja begitu ketik senam lutut Jarot udah muncul banyak banget dah gitu ya. Ternyata sama termasuk juga nanti kalau frozen shoulder gimana? Ya, nanti masuk YouTube aja ketik pertanyaannya apa, kasih nama saya. Oke, silakan lanjutin lagi. Ya. Terima kasih banyak Pak Jarod, Tuhan Ya, berkati. ya. Saya Ada lagi yang mau Pak bertanya? Hendro Ya, Bu saya. Kristina. Saya Ya, dong silakan, ya. Bu. Bu Ya, Kristina dulu ya, Bu. Pak. Ya. Selamat malam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi saya pribadi juga mungkin banyak orang. Yang saya tanyakan begini Pak, saya tuh gulanya tuh tinggi banget Pak. Kemarin itu sampai 411 ya. Dan kolesterol tinggi luar biasa, saya semuanya tinggi. Terus bagaimana saya sudah minum obat segala macam obat bahkan pakai insulin. Terus senam yang terbaik bagaimana Pak? Padahal saya sudah senam tai chi, senam aerobik. Kalau di Jakarta saya senam tai chi Pak seminggu 3 kali. Kalau di Semarang saya senam aerobik. Jadi di mana kota itu senamnya beda-beda Pak. Menurut Bapak saya harus bagaimana untuk supaya gula saya tidak tinggi? Oke. Karena kalau gula tinggi jujur ngantuk terus Pak rasanya Pak. Tidak bisa melek. Apalagi Makasih. 400 tinggi. Ya, kalau harusnya itu sebelum makan paling enggak 100. Kalau udah pernah diabetes itu mungkin susah di bawah 100 ya, 100, 110. Habis makan mungkin 150, 160. Nggak bisa rendah-rendah banget juga, gemeter gitu kan. Tapi kalau 400 ketinggian. Nah, yang paling utama sebenarnya tuh makannya dulu yang diatur. Paling penting nomor satu. Kenapa? Karena gula itu dari mana kalau bukan dari makanan? Kan misalnya nih, wah kemarin kebaktian di sana tuh kayaknya hadirat gula tinggi banget. Itu yang enggak ya. Gula itu ya mesti dari mulut ya. Makanya begitu diabetes itu sama juga kayak asam urat, diabetes, kolesterol. Kunci nomor satu makanannya. Yang kalau diabetes ya yang gulanya tinggi dikurangin atau stop malah kalau asam urat ya kacang-kacangan tapi polong boleh ya, nut jangan, bin boleh. Kalau diabetes ya udah saya 2009 gula saya itu 500 600, HbA1c 11,5. Nah, dari 2009 itu saya nggak makan nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan sama sekali tidak. Kadang-kadang ubi ungu itu belum tentu tiap minggu sekali. Terus karbohidratnya dari mana? Ya saya memang nggak butuh karbohidrat banyak-banyak. Saya bukan kuli, bukan tukang becak gitu ya. Jadi ya saya makan sayur, lauk pauk, sayur. Kenyang Pak. Ya ayam 4 ekor, 4 ekor, 4 potong, 5 potong, sayurnya sepiring. Nasinya nggak pakai nasi, ya kenyang. Kenyang itu dari telur. Telur saya sehari bisa 6, bisa 7, tapi kuningnya 2. Jadi kalau ada kolesterol, ya kuningnya 1. Putihnya banyak. Nah, karena putih telur tuh bikin kenyang. Kenyang itu protein, bukan karbohidrat.
Makan nasi, makan bakmi, makan roti, tambah pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Namanya sakau. Sakau itu kayak orang narkoba. Jadi gula itu bikin orang kecanduan juga. Nah, begitu orang diabetes memang harus tegas. Ya, mangga, leci, lengkeng, sawo, rambutan, duku, kesemek, stop semuanya total. Udah stop semuanya. Saya buah-buahan saya fermentasi. Terus buah saya makan apa? Buahnya ya apuket, salak, eh, blueberry masih makan, strawberry masih makan, tomat makan, penting buat laki-laki. Lalu jambu air, jambu kristal. Tapi saya mangga, leci, lengkeng, rambutan, sawo, duku, pisang, udah nggak makan sama sekali. Udah 15 tahun saya nggak makan. Nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan, keripik, kerupuk, tidak makan sama sekali. Udah, itu nggak usah pakai obat aja udah pasti turun. Karena Saya memang kalau nasi lemes kok Pak, enggak, walaupun itu psikologis aja. Itu jiwa aja, itu psikologis. Tubuh kita nggak butuh nasi. Yang butuh jiwa kita, perasaan kita. Jadi itu bisa di stop. Kalau 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 lapar makan protein, bukan makan karbo. Nah, itu nomor satu yang dimakan dulu. Supaya karena kalau gulanya tinggi apa yang terjadi? Ya ginjalnya kena. Nanti masa tua cuci darah. Kalau gulanya tinggi, darahnya kental, jantungnya jadi capek-capek juga mumpah. Maka diabetes itu disebut mother of the disease, ibunya penyakit. Dari mulai diabetes tambah ginjal, tambah liver, tambah jantung juga. Karena kalau darahnya kan gulanya tinggi, pasti kental. Darahnya kental, lengket ada dia plak kolesterol. Nah, tuh, ya kan makanya gula nomor satu stop dulu makanan gulanya. Sama juga, saya kolesterolnya tinggi, ya berhentilah yang namanya gorengan, keripik, kerupuk, peyek. Udah di stop aja, anggap aja itu najis, udah gitu aja paling gampang. Jadi kalau saya lihat nasi itu ada ini najis sudah kok otaknya disetel begitu aja udah pasti nggak pengen tuh racun ini dah anggap aja racun itu nggak mau tuh racun buat saya ya itu yang lain nggak racun ya nggak apa-apa yang lain nggak diabetes sama juga begitu kolesterol gitu ya udah namanya yang lemak binatang kaki empat yang Alkitab berkata, lembu, domba, sapi, dagingnya boleh kau makan. Lemaknya jangan kau makan. Tapi orang Kristen tetap makan lemak, babi, anjing, kucing. Dan, sapi itu dagingnya boleh, lemaknya nggak boleh loh. Kalau ikutin Alkitab. Kenapa? Karena suhu kita 36,5, mereka suhunya 37. Lemaknya masuk ke tubuh kita, lemak darahnya kental, lemaknya naik, kolesterolnya jadi plak, ada penyempitan, harus pasang ring jantung. Jadi kalau mau sembuh, sebenarnya paling ikuti kitab Taurat aja udah. Tapi bukan untuk masuk surga ya. Anda makan babi masuk surga. Tapi kalau Anda mau sehat ya mulai kurangin aja. Ya boleh nggak dikit-dikit lah kalau pengen-pengen aja gitu ya. Jadi intinya pertama makan dulu. Makan yang sehat dulu karena semuanya dari makanan. Makanya Alkitab berkata kalau nggak bisa taruh leher di pisau, ya matilah taruh leher di pisau kan gitu kan. Artinya kalau kamu nggak bisa makan bener, bunuh diri aja kira-kira gitu loh tuh ayat. Kalau kamu nggak bisa menguasai makanan, taruh leher di pisau, taruh pisau di leher, ya matilah taruh leher pisau kan gitu. Itu ayat itu Alkitab sadis kadang ya. Kalau kamu nggak bisa makan bener, bunuh diri aja kira-kira gitu. Mati kamu. Dengan kata lain, kamu nggak bisa makan bener, kamu mati kira-kira gitu kan. Nah, kalau nafsumu besar, taruhlah pisau di leher kan begitu tuh kalau ayat-ayat berkata gitu ya. Jadi memang harus komitmen. Ya, begitu masalahnya diabetes ya stop. Wah, saya gula bagus, Pak. Ya oke, nggak apa-apa makan nasi bakmi roti tepung-tepungan. Tapi saya asam urat, Pak. Emping, mete, stop. Ya kan? Kacang tanah kurangin masih boleh dikit-dikit. Tapi edamame boleh, pitasio boleh, biji boleh, pumpkin seed, sunflower seed. Ya, biji-bijian itu nggak bikin asam urat. Tapi mete emping jeruan juga bikin asam urat. Malah sebenarnya bayam kangkung nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi jadi dari makanan termasuk diabetes, yaitu makanannya dulu. Kedua, nah kalau sudah makanannya diatur, obat itu cuma 10%, percuma minum obat, bukan percuma, dikit banget pengaruhnya. Yang nomor satu itu pengaruhnya paling tinggi diet. Jadi diabetes ya kurangin gula, udah begitu aja. Nomor itu pengaruhnya paling tinggi untuk turunin gula. Nah, kedua, untuk bakar gula yang ada, olahraga. Olahraganya apa untuk orang diabetes? Olahraga yang menggerakkan lutut, senam, jalan kaki, sepeda, lari. Berapa lama? Maksimum. Ini maksimum loh ya, bukan minimum loh malah. 1 jam. Kalau lebih gimana Pak? Biar cepat turun. Kalau kelamaan, kortisolnya naik, insulin turun, gulanya malah naik. Nah, bicara olahraga, maksimum 1 jam, minimal 30 menit. Ya kalau enggak kan enggak belum gerak namanya. Makan minimal 20 menit gitu ya. Tapi gerak tiap hari gitu ya.
Jadi satu, makan. Dua, olahraga. Tiga, nah, stres. Karena gula itu marah naik, stres naik, curiga naik, cemburu naik, khawatir naik. Bukan cuma gula ya, tekanan darah juga. Pak, saya olah nafas turun, Pak. Ya, ntar kalau 30 menit kemudian suaminya pulang bikin ibu takut, suaminya menakutkan ya gulanya, tekanan darahnya naik lagi, gulanya naik lagi. Jadi makanya kenapa juga pemulihan keluarga, saling mencintai, satu dengan yang lain, bikin bawa damai sejahtera. Tapi kalau kita, makanya tadi ayatnya, aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Begitu jiwanya nggak baik-baik, marah, itu tensi langsung naik itu. Marah, kortisol naik. Kortisol naik, pembuluh darah penyempit. Maka begitu marah, tensinya naik lagi. Khawatir, sama. Khawatir, nitrik oxide turun. Nitrik oxide turun, pembuluh darah kaku. Nah, kalau marah, bukan cuma tensi naik. Marah itu kortisol naik. Kortisol naik, insulin turun. Insulin turun, gulanya naik. Gitu. Makanya sebenarnya juga emosi itu penting. Jadi, makan. Dua, olahraga. Ketiga, emosi. Maka mesti belajar cuek. Tiga, empat, istirahat. Kurang tidur aja gula naik. Jadi gula itu emang liar banget, fluktuatif banget. Naik turun begitu ya. Itu susah stabil ketika emosinya tidak stabil. Yang kelima, nah baru suplemen. Orang diabetes itu insulin nggak boleh kurang. Insulin itu bahan bakunya sulfur dan protein. Maka bukan suplemen, ya makan dulu ya. Orang orang diabetes harus ngurangin karbohidrat, menambahkan lauk pauknya. Karena lauk itu protein, protein itu asam amino. Insulin itu apa? Insulin itu singkatan dari insulin, protein, sulfur, protein. Sulfur ada di pare, ada di okra. Tapi in protein itu lauk pauk. Semua lauk pauk itu protein. Jadi makanannya diatur terutama sulfur dan protein. Kan itu bahan baku insulin. Tapi ada orang insulinnya cukup, tapi diabetes. Namanya resistensi insulin. Kenapa resistensi insulin? Misalnya kurang D3, kurang zinc, kurang Q10. Nah, ini perlu dites. Anda ketemu saya, tak tes 150.000, ini termasuk tes kurang vitamin D3 apa enggak, kurang Q10 apa enggak, kurang zinc apa enggak, kurang vitamin C apa enggak, insulinnya rendah apa cukup, itu ketahuan semuanya. Bahkan bukan cuma gula ya, plak kolesterol ketahuan, darah tinggi ketahuan, penyumbatan pembuluh darah ketahuan, radang prostat ketahuan, radang vagina, radang rahim ketahuan, kurang mineral apa saja, kurang asam amino treonin enggak, kenapa tubuhnya ada racunnya, karena kurang treonin, kenapa susah tidur, kurang tritopan, kenapa jantungnya nggak kuat, ternyata kurang kalium, itu akan ketahuan semuanya. Bapak Ibu bisa kontak saya, bikin janji untuk tes. Saya tesnya keliling Kelapa Gading sekali, Jakarta Pusat sekali, Kedoya sekali, Serpong sekali, dalam sebulan ya, Bintaro sekali, Bogor sekali. Ini Jabodetabek itu tiap bulan. Tapi kalau Surabaya Medan itu 2 bulan sekali saya ke Surabaya atau ke Medan. Baru kalau kota-kota lain itu kadang-kadang ya, kayak Balikpapan setahun 2 kali, ke Makassar setahun sekali, Batam setahun bisa 2 kali. Ini minggu depan saya ke Surabaya. Ini besok Sabtu nih pemeriksaan kesehatan di Surabaya hari Sabtu sepanjang hari. Minggu khotbah 2 kali sampai siang, siang sampai malam tes kesehatan lagi. Senin saya ke Probolinggo, Selasa Surabaya, Rabu balik Jakarta. Di Jakarta 2 hari, Kamis saya udah ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tanggal 22, saya tanggal 22 saya ke Makassar. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke grup nanti ada di WA Group nanti ada jadwal tes ya, atau kalau enggak Jabri saya juga boleh kalau memang mau dites, sehingga nanti gini, sama-sama diabetes ini apa yang perlu dibetulin, sama-sama tekanan darah tinggi atau jantungnya bermasalah, itu jantung bermasalah kurang kalium atau kurang Q10 itu akan ketahuan ya. Jadi pertama pola makan, kedua olahraga, ketiga tidurnya dibetulin, nah ketiga, keempat baru makanan, dalam arti suplemen apa yang dibutuhkan, yang kurang kurang vitamin C minum vitamin C. Jangan kurangnya vitamin C, kurangnya vitamin C, minumnya vitamin D gitu ya. Ini kita nggak ngomong diabetes ya, termasuk yang lain-lain juga ya, harus tepat. Nah, baru yang kelima, obat. Tak taruh nomor 5. Kenapa? Dibuang pun nggak apa-apa. Nggak usah minum obat pun nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau sudah pola makannya benar, olahraganya benar. Paling tidak, tapi tunggu. Tunggu gulanya di bawah 150. Lepas obat. Jadi pelan-pelan diturunkan. Saya dulu pagi 1000 metformin 1000 mili, malam 1000 mili. Glimepirid 4 mili, sore 4 mili. Sekarang tinggal 500 mili sama 2 mili. Nah, turun pelan-pelan tapi masih minum. Tapi sempat lepas obat 7 tahun.
Begitu COVID, bangkrut, stres, gulanya kambuh lagi. Gitu ya, makanya belajar olah nafas. Pas kambuh lagi itu saya 500 lagi gulanya. Bahkan waktu stres itu minum obat nggak nyanda. Minum obat kagak turun, bangun tidur malah naik, puasa juga nggak turun. Karena faktor stres. Makanya saya belajar olah nafas. Olah nafas itu manajemen stres. Wah, ada nafas ini enak banget ya, enak deh, enaknya gratis coba. Kalau ini makanan enak banget ya, terus tapi mahal. Ya mikir mahal udah stres lah gitu. Makanya kalau kita bisa nafas itu nikmat, ya. Nah, itu secara keseluruhan begitu. Nanti pelan-pelan obatnya turun dosis. Nah, kalau ada banyak penyakit, satu persatu dulu deh ya. Pertama misalnya lepas obat tidur, karena begitu olah nafasnya langsung ngantuk. Kedua, mulai lepas obat darah tinggi. Nah, ketiga, istri saya udah lepas obat. Dia udah dulu minum 7-8 tahun obat kolesterol. Sekarang udah lepas ya. Saya diabetes, pernah lepas tapi sekarang pakai lagi tapi dosis rendah. Jadi tahun 2009 gula saya 500-an, HbA1 11,5. Belajar hidup sehat, 1 tahun lepas obat, lepas insulin. 7 tahun nggak minum obat. Lalu gara-gara bangkrut ruginya 260 miliar. Ratusan miliar karena usaha saya gede banget. Saya punya pegawai 400 orang, gaji pegawai aja nggak cukup 3,5 miliar. Kantor kita di BSD 8 lantai, satu lantai 1.580 meter, 1.500 orang bisa masuk di lantai pertama, lantai di aula atasnya. Gedung kita gede, halamannya 2 hektar. Di BSD kan 1 meter 10 juta. Jadi kalau sekarang malah udah 20 juta. Perusahaan kita gede banget. Saya pengen go public, malah bangkrut. Nah, begitu bangkrut itu, makan bener, tidur bener, semuanya bener, gulanya naik. Maka saya bilang, stres itu penting. Gulanya naik. Wah, karena emang ruginya ampun-ampun. Saya kongsian berdua. Kongsi saya bukan diabetes. Kongsi saya pembuluh darah otak pecah. Stroke. Lalu kayak di rumah sakit mayat hidup. Rumah sakit udah angkat tangan. Dibawa pulang itu udah nggak sadar. Di rumah sakit udah sebulan nggak sadar. Dibawa pulang sebulan nggak sadar. Sembuhnya gimana coba? Tusuk jarum. Maka TCM tuh saya makin lama makin kagum sama TCM. Sekarang saya belajar TCM, walaupun saya nggak praktek tusuk jarum. Tapi konsep-konsep kesehatannya. Itu saya pelajari konsep-konsep kesehatan TCM. TCM itu non obat, tapi pakainya herbal dan nutrisi. Pakai olah nafas. Aku Pakai ya Pak. matahari. Nah, iya, pakai Terus matahari. Nah, itu Ibu nanti masuk WA grup aja, sembuhnya nggak bisa cepat ya Bu ya. Untuk diabetes itu butuh waktu lama. Tapi pelan-pelan akan turun, 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 turun. Tapi nomor satu dari mulutnya di plester, makanya obat paling murah itu, paling ampuh itu lakban. Nah, dah, itu obat paling murah itu. Lakban, itu paling manjur. Kolesterol obatnya apa? Lakban. Diabetes obatnya apa? Lakban. Asam urat obatnya apa? Lakban. Oke, ya Ya, baik. Terima ya, kasih kepada ya. Pak Jarod Pak, yang sudah Bapak tinggalnya memberikan di mana banyak sekarang informasi. Pak Jarod? Ntar WA aja. Pak Jarod, Bapak tinggal di mana? Nanti WA aja kalau mau bikin janji. Ya, Ya. Bu, Ya, Bu Kristina, kita maaf karena ini udah jam 9 lewat. Pak Jarodnya Ya, juga ya, sudah lama ya saya berbicara mau bersama nanya. kita. Ya. Ya. Jadi pertanyaannya saya stop sampai di sini. close Tapi ada ya. satu hal yang mungkin Pak Jarod boleh jawab sedikit tuh yang ada di chat Zoom. Mau tanya apa benar di DNA manusia ada tertulis nama YHWH? Cuma itu aja Pak. Singkat, padat, dan mantap. Ya, nggak ada kalau sampai tulisannya ya, yang pasti nafas ada. Tapi kalau DNA itu ya adanya miliaran data. Jadi manusia itu sel manusia itu ada 22 pasang kromosom. Ya, nah satu kromosom itu miliaran data. Nah, di dalam data itulah semua perilaku, itu kecerdasan orang tuanya itu diwariskan. Ya, kalau secara umum yang pasti itulah yang namanya DNA yang ada dalam sel. Di dalam sel itu ada mitokondria. Nah, kalau masalah tulisan ya kayak ikan koi ya. Itu hurufnya kayak huruf ini ya dicocok-cocokin jadi cocok gitu ya. Tapi ya kalau secara ini enggak. Yang pasti Topologi. ya kalau cocok logi. Tapi kalau kayak nafas tadi ya boleh dibilang cocok logi. Tapi Anda coba simak yang Kong Hee ajarkan itu keren banget bagi saya sampai ke gelombang fisikanya itu match gitu ya. Jadi itu menurut saya memang begitu. Gitu. Bahkan memang ayatnya juga dikatakan siapa yang Luar bernafas biasa. melafalkan namanya. Ya, oke. Pertanyaan selebihnya nanti masuk WA Baik, group soal olah nafas modulnya banyak banget. Lebih dari 400 sesi.
Jadi kalau yang paling bawah bertanya, itu olah nafas sebaiknya dilakukan kapan? Itu jawabnya panjang lebar. Tergantung jenis yang mana, olah nafas yang mana, sakitnya apa. Jadi itu panjang lebar. Tanpa belajar dasarnya, nah makanya 100 kali tarik kita akan serial ya. Ini baru selesai satu nih. Itu sampai akhir tahun depan pun nggak akan selesai. Jadi kita mesti pelan-pelan aja. jadi itu untuk 1 tarik nafas keluarkan paling enggak Baik, setengah jam. baik Pak Jarot, terima kasih. Wah, Pak Jarotnya sudah off cam tuh. Ya, kita Terima kasih Pak, akan Tuhan berkati. selesaikan atau mengakhiri. Ya, baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini ya. Pertama paling penting adalah jaga kesehatan sehingga kita tetap bisa beraktivitas kemanapun. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Jarot Wijanarko yang sudah menyampaikan banyak hal malam hari ini dan banyak hal yang kita bisa manfaatkan ya, bisa kita praktekkan. Terutama olah nafas tadi itu ya. Tapi nanti bulan depan kita akan bertemu lagi dengan Pak Jarot dan nanti akan ada info-info yang baik lagi buat kita. Amin. Terima kasih Pak Jarot. Oke. Menjadi garam dan terang dimanapun dan Tuhan Yesus memberkati sehat selalu. Amin. Amin. Baik saudara, kita akan tutup. Kita akan tutup pertemuan kita atau Zoom kita malam hari ini. Saya akan doa penutup. Saya akan tutup dalam doa dan doa berkat ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang baik malam hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami, boleh bersama-sama dengan Bapak Dr. Insinyur Jarot Wijanarko yang telah menjadi speaker malam hari ini. Dan begitu banyak informasi penting yang diberikan pada kami. Sehingga kami boleh tahu dan boleh belajar, boleh mempraktikkan dalam hidup kami. Terus tuntun kami dalam hidup ini Bapak. Dan kami terus mau menjadi anak-anak-Mu yang lebih taat dan setia lagi kepadamu Tuhan Yesus. Baik saudara, kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Dan Tuhan Yesus memberikan kasih karunia. Kiranya kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih kembali Pak Jarot. Sampai jumpa lagi bulan depan. Ya, Terima kasih thank you. Pak Tuhan Jarot, Yesus Pak memberkati Hendro. semua. Tuhan berkati Pak